tahun 2013 kalau tidak salah. Itu pernah terbalik, mobil hancur satu. Istilah jago atau orang Belitung ya. Berkendara itu bukan mereka yang kebut-kebutan di jalan raya. Iya. Ya. Jadi yang bukan yang kebut-kebutan di jalan raya, tapi yang bisa menghargai sesama pengendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerabat Praja. Jumpa kembali bersama Suara Cinoy yang pastinya di frekuensi 102,2 FM-nya Radio Suara Praja. Berikut ini kita jumpa dalam satu program acara Ada Jalan Cerita. Yang mana seperti biasa ya di sini narasumber sudah kami undang dan hadir siap berbagi informasi di ruang dengar Anda tentang mungkin aktivitasnya, pengalaman, motivasi dan inspirasi untuk Anda semuanya. Nah, kerabat kami hadir hingga pukul 3 sore nanti atau 60 menit ke depan, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita akan coba sapa nih terlebih dahulu untuk narasumber kita. Ada ibu yang cantik, kuat ya, luar biasa. Selamat siang Ibu Patriani. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Salam jumpa. Iya, luar biasa Bu. Suara Ibu ini gimana ya, serak-serak basah rock and roll. Oke, suara khas ya Bu. Samalah seperti saya khasnya beda. Oke, pengenalan di awal kita ya Bu ya. Nah, di sini Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri dari nama, alamat tempat tinggal, umur dan lain sebagainya ke kerabat Praja. Iya. Baiklah. Mirsa, sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah pada hari ini saya diminta untuk menjadi narasumber untuk berbagi cerita, iya. Berbagi cerita sesuai dengan pengalaman yang kita punya. Ya, nama saya adalah, nama panjangnya Fatriani, akrab disapa Yani. Saya beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Nah, kemudian apa lagi ya kira-kira ya, Mbak? Umur Ibu berapa nih? Wah, kalau masalah umur sangat muda sekali. Berapa mudanya? Umur saya sudah setengah harga nih. Sudah 50-an. Wow. Ya, sudah 50-an. Alhamdulillah ya Bu ya. Masya Allah. Saya sudah 50, punya putri 3, punya cucu 2. Semuanya putri. Ya. Oke, yang pasti kata orang Belitung teh sama saja lah Bu ya. Nah, untuk aktivitas Ibu saat ini apa saja nih, boleh kami tahu? Sebenarnya aktivitasnya kalau ingin disampaikan, keseharian itu memang agak lumayan kegiatan, juga berkecimpung di organisasinya, tapi di sini cukup kita akan berbicara tentang aktivitas masalah hobi ya. Iya. Di sini juga saya ada menekuni juga kegiatan hobi di adrenalin, itu di off-road. Oke. Alhamdulillah di off-road ini kami sudah bergabung dari tahun 2009. Dari tahun 2009. Sebenarnya off-road Belitung, yaitu BOC yang dikenal dengan Belitung Off-road Community. Ya, di situ kami memang punya komunitas ya. Saya kenalkan dulu ya. Boleh. Komunitas kami diketuai oleh Pak Fransika. Ya, beliau adalah Pak Fransika adalah ketua komunitas Belitung Off-road Community. Sebenarnya off-road ini mereka di sini sudah berdiri, kalau saya lihat sejak tahun 2007 itu sudah ada. Ya. Tapi saya baru mulai bergabung pada tahun 2009. Oke. Ya. Iya. 2009 saya baru bergabung di situ sampai saat ini. Oke. Alhamdulillah di sini jumlah anggotanya cukup banyak, peminat. Jadi untuk Belitung ini lebih kurang, kalau mereka aktif semua itu lebih kurang 20-an, digabung dengan Belitung Timur, jadi sekitar 30-an lebih. Jadi Belitung Off-road Community ini digabung 2 kabupaten, Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur. Iya. Oke. Iya, alhamdulillah. Terus kemudian memang selama ini
dari tahun 2009 sampai ke tahun berapa saya lupa. Memang itu memang ada, perempuannya memang belum ada peminat yang lain. Hanya ibu berarti Iya, ya? hanya saya sendiri. Tapi alhamdulillah mulai dari sekitar 6 tahunan kemarin Iya. ada selalu ikut, ada, tapi dengan Ibu Happy juga ada Iya. ikut, ya sudah aktif. Iya. Oke. Nah, Dan di sini ada yang menarik nih Bu. Mungkin saya tanyakan ya, atau Cino ya. Kita belum kenalan. Saya Cino Ibu. oh iya, iya. Nah, Cino ingin menanyakan, awal mula Ibu bergabung itu dapat infonya atau mungkin tertariknya dari apa? Oh, gitu. Di komunitas ya? Ya, awal mula bergabung itu memang kami merangkul, mereka itu istilahnya membidik lah siapa kawan-kawan di Belitung yang senang dengan Jeep 4x4 gitu. Ya, 4x4 yang terkenalnya kan 4x4 itu kan ya. Karena double gardan ya kan, untuk kekuatan mobil Jeep itu. Jadi disitulah kami mulai bergabung, ikut dengan mereka sama-sama menjelajahi hutan di Belitung. Nah, menjelajahi hutan. Kemudian ada event-event gitu. Alhamdulillah bisa ikut juga. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang menarik. Apa yang membuat Ibu berani atau tertarik terjun di off-road ini? Yang membuat berani itu ya memang gimana ya? Memang terpanggil gitu ya. Wow. Terpanggil sendiri ya. Ini suatu permainan yang punya tantangan gitu. Bagi saya seperti ini, ini suatu permainan yang punya tantangan, yang membutuhkan semangat bulat gitu ya. Tidak ada main-main. Nah, itulah membuat saya terpanggil. Ini benar-benar jiwa saya banget gitu kan. Nah, jiwa saya banget, makanya bisa langgeng lah sampai saat ini berkecimpung di dunia off-road dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Alhamdulillah. Sudah lama ya Bu ya? Udah, alhamdulillah. Nah, mungkin di sini kan pasti ada resiko nih Bu, resiko ya. Ya, apakah Ibu tidak pernah terpikirkan dengan resiko itu? Ya memang resikonya sangat luar biasa. Iya. Sangat luar biasa resikonya. Saya pernah terpikirkan. Tapi insya Allah kalau kita sudah ingat, kita akan waspada. Ya. Misalkan waktu adventure, seatbelt, yang medan-medannya yang sangat ekstrim, seatbelt harus kita gunakan. Jadi saat kita pelontang, kita masih berada di dalam mobil, masih terikat di dalam mobil. Karena pengalaman saya pernah event tahun 2011 apa berapa lupa saya. Itu memang saya pernah kejadian pelontang mobil satu hancur. Nah, tapi alhamdulillah kita masih utuh di dalam mobil dalam kondisi terikat oleh seatbelt tadi. Kita tetap menggunakan safety, kita menggunakan helm, dan seatbeltnya juga harus benar-benar kokoh biar benar-benar menjaga diri dengan aman gitu. Menurut saya luar biasa Bu, karena kenapa? Dengan umur Ibu yang ya kata Ibu tadi sudah setengah harga ya. Iya, sudah setengah harga. Mungkin tidak banyak yang melakukan hal demikian. Di komunitas Ibu saja hanya Ibu sendiri ya, wanita ya. Iya, semua sekarang udah alhamdulillah. Oh, udah ada ya? Udah alhamdulillah sekarang udah bergabung. Kalau kami dari Tanjung Pandan memang sudah lebih kurang 6 tahun, 7 tahunan itu sudah ada yang bergabung. Itu istrinya ketua, dia sudah bergabung juga alhamdulillah. Nah, sekarang juga beliau sudah mulai ikut-ikut event juga. Dan juga kami berdua pernah mewakili Belitung, bahkan Babel ke Kartini Off-Road tingkat nasional di BSD, Bumi Serpong Damai pernah. Dan juga alhamdulillah beliau juga sudah pernah ikut. Jadi sekarang sudah punya teman perempuan gitu untuk menjelajah hutan. Tidak seperti sekian tahun yang lalu. Jadi 2 orang ya Bu ya? Ya udah. Sekarang sudah lebih 2 orang. Ada satu lagi yang dari Belitung Timur juga sudah bergabung. Tapi belum di event, baru ikut di adventure. Nah, untuk dukungan keluarga sendiri ini seperti apa Bu sejauh ini? Dukungan keluarga Ibu?
Dukungan keluarga sih karena keluarga saya sudah tahu gimana jiwa saya, jiwa yang memang punya jiwa seperti itu, sangat mendukung lah. Sangat mendukung ya. Sebatas saya masih punya kemauan dan kemampuan. Gitu. Pertama kemampuan ya di bidang tenaga, ya di bidang tenaga, di bidang skill mungkin masih ada ya. Kalau kemampuan di bidang finansial itu tidak bisa dikejar-kejar, tidak bisa diikutin terus, karena mobil off-road ini istilahnya kelasnya tidak merata. Ada yang kalau mengikut standar finansialnya itu ada yang sampai ratusan juta. Jadi kalau finansial tidak bisa dikejar. Ya. Oke, baik Bu, itu kilas perkenalan kita ya di siang menjelang sore ini. Baik kerabat, kami akan jeda, tetap bersama kami di Jalan Cerita, tentunya untuk Anda di Radio Suara Praja. 102,2 FM Radio Suara Praja, kembali lagi bersama Cinoy dan juga Ibu Iyani ya di ruang dengar Anda, merupakan Sri Kandi Lumpur. Iya. Oke, nah beliau merupakan driver lah ya, Sri Kandi Lumpur itu dari off-road ya. Iya. Off-road. Saya rasa lelaki pun tidak begitu berani untuk off-road ini. Nah, mungkin lebih kita cerita dulu nih, kenapa bisa dijuluki Sri Kandi Lumpur. Ya, emang aku biasa dipanggil Kak Yani biasa ya. Iya. Ya. Jadi itu memang dijuluki Sri Kandi Lumpur itu yang memang saat itu selalu berkecimpung dada di antara mereka yang bapak-bapaknya semua. Nah, jadi sedangkan begitu event cuman saya sendiri yang perempuan. Jadi begitulah kadang-kadang dipanggil dengan Sri Kandi Lumpur katanya. Ya dijuluki emang Sri Kandi Lumpur. Jadi ini tapi pada event gitu selalu dipanggil seperti itu. Walaupun sampai sekarang selalu kalau bertemu dengan teman-temannya ini udah nih Sri Kandi Lumpur. Masih melekat sampai sekarang ya Bu ya? Masih melekat sampai sekarang. Sri Kandi Lumpur. Iya, Sri Kandi Lumpur. Tapi tidak dibawa ke rumah ya. Bapak nggak panggil Sri Kandi Lumpur nih. Enggak. Oke. Di Medan off-road aja. Oh. Baik, Bu. Di sini ada yang menarik juga tadi Ibu bilang ketika adventure yang paling menarik itu ya. Iya. Kenapa demikian? Oh iya. Kita kan di sini ada adventure dan ada event. Kalau event itu perasaan tuh kita di situ tuh yang namanya kompetisi. Ya kompetisi itu kawan jadi lawan gitu ya. Nah kawan jadi lawan, kita saling kejar-kejaran, mengejar poin, mengejar juara gitu ya, bagian ingin mendapat juara. Tapi itulah suatu permainan walaupun itu di kompetisi. Tapi saya sangat menarik dan sangat senang dengan adventure. Kenapa? Iya, karena di adventure itu kita ngumpul bareng, setarnya bareng masuk hutan. Di hutannya rasa kebersamaannya itu sangat luar biasa. Dalam kondisi yang kalau hujan sama-sama basah, panas sama-sama kepanasan, menemui lumpur juga sama-sama menghadapi lumpurnya. Dan juga jika ada medan-medannya ekstrim, di situ kita saling tolong menolong, makan bareng di hutan. Kadang-kadang kalau kita ada perjanjian nih udah nanti kita camping gitu kan, ya udah nggak pulang, camping gitu di hutan. Kalau adventure itu biasanya seperti itu. Ini kemarin alhamdulillah baru udah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret kemarin. Ya baru selesai melaksanakan adventure juga lintas Beltim. Oke. Ya. Biasanya khusus di kawasan Beltim atau hutan Beltim ya, tidak di Belitung sendiri? Iya, biasanya di kawasan Beltim karena di kawasan Beltim treknya sangat panjang. Oke. Tidak seperti di Belitung. Itu biasanya yang pergi itu semua atau tidak dari komunitas? Biasanya sih alhamdulillah dari komunitas. Kalau mereka tuh tidak terbentur dengan kegiatan lain, biasanya pergi semua. Jadi ada juga yang baru-baru bergabung, coba-coba ikut adventure, alhamdulillah masih dengan mobil-mobil yang standar, Jimny yang standar tapi double gardan 4x4. Mereka sudah ikut bergabung, ingin mencoba gimana adventure dengan jeepnya itu gitu. Oke. Ini boleh ya bergabung ya Bu ya?
Boleh. Boleh. Kami sedang menunggu siapa aja yang mau bergabung, silahkan. Oke. Gimana caranya, Bu? Modalnya cuma mobil Jeep 4x4 aja. Siap, ayo ikut. Oke. Kalau tidak 4x4 kan memang agak capek mobil itu. Agak berat untuk melewati medan-medan ekstrim itu. Oke, nanti saya coba untuk bergabung ya. Oke, ditunggu Mbak. Nah, untuk dari anggota komunitas sendiri itu kisaran umur berapa sih, Bu, yang tergabung? Yang tergabung itu rata-rata umurnya paling tinggi sudah 55 ada. Bapak 55 ada, 53 ada, dan yang masih bujangan pun ada. Ya. Kisaran 55 tahun masih. Oke, jadi di sini sih tidak menuntut apa ya, umur sekian nggak apa-apa ya. Tidak menuntut usia. Selama dia masih punya kemauan, masih punya nyali, silahkan bergabung. Oke, yang paling penting nyali, Bu. Nyali. Nyali susah dibeli soalnya. Betul. Nggak ada jualan. Nah, untuk komunitas Ibu sendiri sudah mengikuti event-event apa saja, Bu, saat itu? Oh ya, saya pertama, maaf sebentar. Boleh, silahkan. Pertama saya ikut event yaitu di Bayangkara Off-Road di Bertim pada tahun 2009. Nah, itu adalah event saya yang pertama. Disitulah pengalamannya, suka duka event seperti itu ya di Bertim. Terus ikut lagi event di Bayangkara lagi di Bertim juga. Kemudian kalau di Belitung itu kita pernah adakan juga ikut di Tembalu. Ya. Event Tembalu di Terong yang lokasinya pemiliknya ada Bapak Ketua sendiri, Pak Pransika. Itu di Tembalu, dia punya lokasi sendiri. Itu di Tembalu pernah 3 kali kalau nggak salah ya. Event di Tembalu 3 kali. Kemudian kalau di Bertim itu dari pemerintahan Bertim juga pernah, lupa tahunnya, tahun 2013 apa lupa saya. Ya. Kemudian pernah ikut juga keluar Belitungnya di Kartini Off-Road tingkat nasional, walaupun tidak juara, coba-coba. Iya. Ikut ajang nasional, alhamdulillah di Serpong. Kemudian di sini juga pernah di di Pasir Picai, wisata Pasir Picai juga pernah di event tahun berapa kemarin, lupa udah berapa kali udah. Kalau tidak salah sudah lebih kurang 7 kali mungkin. Wow. Ikut event. Untuk event ini perorangan atau dengan komunitas, Bu, biasanya ikut? Ya, jadi kalau untuk juara itu perorangan. Oke. Perorangan dia ada kelas, misalnya kelas upper dan under gitu kan. Yang upper itu kan kelas yang cc-nya tinggi, 2.500-an gitu kan. Nah, kebetulan saya di kelas yang tingginya. Wow. Kelas berat ya. Kelas berat ya. Iya, karena mobil saya sih memang menggunakan mobil diesel. Mobil diesel. Tapi ya enggak apa-apa lah. Yang penting nekat aja. Karena tujuan saya memang bukan untuk mengejar juara, tapi memang benar-benar hobi. Juara itu bagi saya adalah bonus. Jika dapat alhamdulillah, jika tidak saya tidak akan terhenti di situ saja. Oke. Yang pastinya kalau berbicara hobi, wow, luar biasa sekali. Karena kenapa? Hobi tidak bisa dibeli, ya, Bu ya. Hobi tidak bisa dibeli, tidak bisa dihargai. Nah, berbicara tentang beli-membeli, bagaimana nih untuk di mobil Ibu sudah habis berapa kira-kira? Boleh bisik-bisik nih. Enggak lah. Di mobil saya karena alhamdulillah semuanya standar. Oke, masih standar ya? Masih standar. Cuman body aja yang dibikin body balap itu. Ya. Kalau yang lainnya standar. Oke deh. Ya, itu dia kerabat Praja, pastinya Ibu Yani ini seorang wanita tangguh, pemberani ya. Masya Allah. Nyalinya wow. Mungkin di sini ada nggak, Bu, kejadian yang berkesan ketika mungkin waktu adventure atau apa saja?
Kalau adventure itu semuanya sangat berkesan sih, berkesan. Apalagi kita menyeberangi sungai kecil, sungai gitu, dengan rasa kebersamaan, tolong menolong. Nah itu sangat berkesan sekali. Bukit-bukitan, bukitan yang agak lumayan. Pernah kami naik bukit itu di Jangkang itu kan, Jangkar Asam lupa ya, di hutan Jangkar Asam pernah sampai menjelang malam. Sangat berkesan. Jadi bagi saya itu memang luar biasa, sangat berkesannya di medan adventure-nya, ya bukan di eventnya. Kalau di eventnya itu ya sekedar, ya udahlah sekedar gimana gitu ya, adu nasib lah. Menang ya nggak menang sudah gitu, yang penting ikut ya. Ya itu dia. Dan tidak, sejauh ini sih tidak ada ya kejadian yang ya begitu fatal ya Bu. Pernah kejadian yang fatal. Saya pernah terbalik mobil pada tahun 2013 kalau tidak salah. Itu pernah terbalik, mobil hancur satu. Tapi alhamdulillah kami masih utuh di dalam karena safety-nya dimanfaatkan, digunakan, menggunakan helm, seatbelt-nya juga dikencangkan. Yang penting teknisnya saat kita di dalam menghadapi medan yang berat atau mau ngebut gimana, kita tetap fokus berada di dalam mobil. Jadi saat lontang posisi kita insya Allah aman di dalam, walaupun terbolak-balik berkali-kali, tapi insya Allah kita masih utuh di dalam. Kalau sampai kita panik, kita kan bisa lompat kan. Nah makanya fungsinya seatbelt itu harus kita gunakan, biar kita tidak panik, biar kita tidak melompat keluar mobil gitu, atau terpental keluar mobil gitu. Itu aja pesannya untuk kawan-kawan mungkin yang ingin bergabung. Ya, boleh. Yang penting utamakan safety. Iya. Mungkin ada tips lain dari Ibu nih untuk yang mendengarkan kita saat ini, mungkin juga merupakan driver dari off-road ya. Iya. Apa itu? Tips lain gitu ya. Keselamatan lah sebenarnya. Paling nomor satu ya? Iya, paling nomor satu itu keselamatan, kemudian fokus. Jadi kalau kita mengendarai mobil itu, ini sih walaupun tidak di off-road ya, di jalan raya juga kita harus fokus ya. Fokus dengan apa yang kita miliki saat itu gitu. Kita sedang mengendalikan apa gitu. Nah, apalagi kita di hutan. Kalau kita tidak fokus dengan apa yang kita pegang, itu yang akan mengakibatkan fatal buat kita sendiri. Kan pohon-pohon kan sangat banyak. Jadi kalau kita tidak fokus, kita bisa nabrak pohon, bisa nyemplung ke dalam lumpur yang medannya sangat ekstrim gitu kan. Jadi kalau kita fokus insya Allah. Makanya kalau tips saya seperti ini buat pengendara ya juga, walaupun tidak di off-road, walaupun tidak di hutan, di jalan raya. Jadi orang yang pinter, yang istilahnya jago atau orang Belitung ya, berkendara itu bukan mereka yang kebut-kebutan di jalan raya. Ya. Jadi yang bukan yang kebut-kebutan di jalan raya, tapi yang bisa menghargai sesama pengendara. Sesama pengendara, menghargai diri kita sendiri. Nah itu kenapa kita mengatakan menghargai diri kita sendiri? Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak fokus dengan apa yang salah. Sekarang tangan saya memegang setir, tapi otak saya, pikiran saya melayang kemana-mana. Berarti kita tidak menghargai kerja kita gitu kan. Iya, kalau kita di off-road itu akan fatal. Itu akan fatal karena pertama di adventure kita banyak pohon-pohon apa segala macam. Tetap akan menjadi sasaran kita pohon itu. Nah begitu juga kalau di jalan raya. Jadi tipnya pokoknya semua jaga keselamatan aja, saling menghargai lah. Pertama kita menghargai diri kita sedang apa. Gitu aja. Sebenarnya di sini bukan hanya di off-road ya, di dalam segala hal ya, menghargai diri sendiri itu ya Bu ya. Iya. Soalnya kalau kita bawa kendaraan tidak menghargai diri dan orang lain, itu juga akan terjadi kecelakaan. Pokoknya ya namanya gimana ya, barang yang kita pegang itu kan semuanya ada di kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh dia gitu. Jadi kitalah yang mengendalikan gitu.
Ya. Siap Bu. Baik Bu, kita rehat kembali. Ya. Nanti kerabat ya, kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda dengan satu session. Tetap di Radio Suara Praja 102,2 FM. 102,2 FM Radio Suara Praja, kembali lagi di ruang dengar Anda bersama Cinoy dan juga Ibu Yani ya. Tentunya di sesi terakhir jumpa kita, dan sekedar informasi di luar sana hujan ya Bu ya. Hujan. Sepertinya ini medannya asik nih kalau dibawa off-road Bu. Inilah yang ditunggu-tunggu, medan hujan seperti medan ini. Hujan ya. Oke. Inilah yang ditunggu-tunggu kalau di hutan itu. Kalau pernah hujan deras, wow, mantap itu. Asik ya. Asik. Tidak berdebu kan, karena mobil kita kan tanpa kaca. Walaupun ada kaca, jadi rata-rata itu depannya istilahnya tanpa kaca. Jadi kalau hujan asik banget. Ya, itu yang ditunggu-tunggu ya. Itu yang ditunggu-tunggu dari operator-operator. Mungkin di seluruh dunia mungkin ya, menunggu suasana hujan kalau itu adventure. Oke. Dan untuk navigasinya tadi ada siapa? Oh ya, kalau untuk navigatornya itu navigator ada, ya, bukan navigasi. Ya, ada suami sendiri. Suami sendiri. Iya, suami sendiri. Karena dia juga merangkap sebagai mekanik, sebagai navigator, kontrak mati lah itu. Oke, jadi kemana-mana ada teman ya. Itulah namanya teman hidup, Bu. Iya, teman hidup. Benar-benar sekasur selumpur. Oke, itu dia kerabat praja perlu dicontoh nih Bu Yani ya. Artinya selain menjalin komunikasi yang baik pada pasangan, bisa mungkin menghasilkan cuan dan lain sebagainya Ibu ya. Insya Allah. Nah, kemudian nih untuk prestasi Ibu sudah sejauh mana untuk saat ini? Untuk prestasi, karena di sini saya adalah perempuan, waktu itu ikut event satu-satunya perempuan. Jadi lawannya itu semua laki-laki. Ya istilahnya ngadang-ngadang untung lah. Tapi alhamdulillah saya pernah mendapat juara 3 itu sebanyak 3 kali. Tapi di juara 3 semua. Di wisata Pasir Picai 2 kali, di Belitung Timur acara dari pemerintah Belitung Timur juga 1 kali. Iya, udah 3 kali alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun juara 3 Bu, ini sudah sangat luar biasa. Luar biasa gitu benar. Saya sangat bangga gitu dan sangat menghargai gitu prestasi itu, karena rasanya kalau dipikir-pikir memang gampang-gampang, benar-benar gampang-gampang susah gitu ya. Karena lawannya juga mobil mereka semua pada mobil bukan diesel, bensin itu kalau sekarang Pertamax ya. Nah, kalau saya diesel, kemudian perempuan, kan lawannya semua laki-laki, tidak pernah ada nih khusus kelas perempuan, tidak pernah ada. Campur ya? Campur. Oke. Kerabat praja, beliau ini luar biasa loh ya. Pastinya saya yakin ya, Cino yakin dalam menjalani hidup pun sangat luar biasa ya Bu ya. Insya Allah. Nah, apa sih yang membuat Ibu luar biasa itu? Pertama gini, saya sampai betah di dunia off-road ya. Dunia off-road, dunia organisasi saya betah karena saya memang orangnya senang bergaul. Senang bergaul dan juga saya selalu cuek dengan lingkungan yang kira-kira akan membuat seseorang tuh jatuh. Ya, misalnya yang ngerti lah namanya manusia ya. Tetap ada gimana. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya benar-benar selalu cuek, sebatas saya tidak merugikan dia. Kalau untuk saya pasti rugi waktu, finansial, rugi tenaga. Tapi bagi saya itu hiburan. Semua itu dikalahkan oleh hobi saya. Karena saya tadi hobi memang bergaul. Jadi itulah yang membuat saya sampai saat ini betah berada di dunia yang benar-benar saya sukai gitu ya. Seperti dunia organisasi, dunia off-road, grup sepeda. Ya, ada komunitas sepeda juga ya. Ada komunitas sepeda juga. Walaupun tidak seperti mereka pembalap-pembalap yang hebat gitu, tapi lumayan lah buat kami. Istilahnya silaturahmi. Ya alhamdulillah bergabung di grup sepeda itu ada 33 orang. Oke. Ya, jadi ternyata banyak sekali untuk aktivitas Ibu Yani ini. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau diceritakan di studio kayaknya tidak akan cukup waktunya ya Bu ya, sampai malam.
butuh waktu yang lain mungkin Iya, ya. boleh nanti ya untuk Insya next Allah. ya Ya. datang. Baik Bu, untuk motivasi Ibu kepada kerabat praja apa nih saat ini di sesi terakhir kita? Oh ya, motivasi saya untuk kerabat praja, jangan pernah takut untuk mencoba. Sebatas itu tidak merugikan, sebatas itu baik gitu ya. Coba aja. Karena kita belum bisa mengatakan itu bagus, belum bisa mengatakan itu hebat kalau tidak kita coba. Jadi sekali-sekali coba deh jadi pemain, jangan jadi penonton aja ya. Kalau jadi penonton kan enak, protes sana protes sini. Betul. Coba deh sekali-sekali turun. Ya. Nah, gitu Oke. aja. Makanya saya sering diam kalau orang selalu banyak protes gitu udah. Coba aja turun biar tahu asiknya di mana. Tidak asiknya di mana. Jadi buat sahabat praja jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah berhenti jika itu baik selama sudah dijalankan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Atas berbagi pengalamannya, Sama-sama. waktunya. Saya juga terima kasih sudah diajak ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu kita jumpa ya Bu ya. Insya Allah siap. Cinoy doakan semoga sehat selalu. Amin. Panjang Ya umur Rabbal Alamin. berkah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kerabat ya, itu dia jumpa kami bersama Ibu Yani dan semoga saja memberikan manfaat, motivasi untuk kita semua di satu program acara kesayangan kita ada Jalan Cerita. Tetap bersama kami, ikuti program acara berikutnya.